Kisah tragis berasal dari Provinsi Jawa Barat. Seorang bocah SD berumur 9 tahun yang bernama Ghoziah Hafizah. Kita panggil saja bocah ini Hafizah. Ia tinggal di Desa Ciketing, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bocah ini dikenal oleh orang sekitar pribadi yang sangat aktif, ceria, riang dan penurut. Seperti bocah kecil pada umumnya, bila di rumah kegiatannya hanya bermain. Seusai pulang sekolah, Hafizah seringkali bermain di sekitar rumahnya bersama bocah lain yang sebaya dengan dirinya. Karena Hafizah seringkali bermain, ia selalu dinasehati oleh orang tuanya. Kurang lebih seperti ini. Kalau mau main, jangan jauh-jauh ya. Hafizah pun mengerti nasihat yang diberikan oleh orang tuanya itu. Di lingkungan rumah Hafizah, bahkan jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh, itu tinggallah seorang pria tua kesepian yang bernama Didik Setiawan, umurnya 61 tahun. Kita panggil saja namanya Didik. Didik sudah lama tinggal di Desa Ciketing, dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Mata pencaharian Didik hanyalah montir motor panggilan. Bila tidak ada panggilan untuk membetulkan mesin, terkadang Didik melakukan pekerjaan serabutan lainnya seperti kuli bangunan, supir, dan tukang kebun. Ia merupakan pribadi yang sangat tertutup. Sebelumnya ia memiliki istri dan seorang putra serta seorang putri yang sudah beranjak dewasa. Namun keluarga kecil Didik tidaklah akur. Banyaknya pertengkaran antara Didik dengan istri atau Didik dengan putra-putrinya. Parahnya, Didik selalu membatasi orang yang suka berkomunikasi dengan istri dan buah hatinya itu. Bila istri atau buah hatinya berkomunikasi dengan tetangga, maka tidak segan-segan Didik memukul atau mencaci maki anggota keluarganya itu. Makin lama istri dan kedua buah hatinya itu kesal dan berencana untuk meninggalkan Didik begitu saja. Waktu terus berjalan hingga 2 tahun kemudian. Didik seperti biasanya mempunyai masalah keluarga yang tidak kunjung selesai. Puncaknya terjadilah kasus kekerasan dalam rumah tangga di dalam keluarga Didik. Pada akhirnya, ia ditinggalkan oleh istri dan buah hatinya. Kemudian kepergian mereka menjadi omongan dari tetangga sekitar, karena akhir-akhir ini mereka jarang terlihat di Desa Ciketing. Setelah beberapa lama, akhirnya para tetangga mengetahui bahwa selama ini Didik melakukan KDRT kepada istri dan anaknya, sehingga mereka memilih untuk pergi. Waktu terus berjalan, Didik hidup sebatang kara di Desa Ciketing. Seringkali ia merasa kesepian karena tidak ada bunyi kehidupan di dalam rumah Didik. Karena faktor kesepian ditinggal istri dan anaknya, ia senang sekali melihat dan berinteraksi dengan bocah-bocah yang suka bermain di samping atau depan rumahnya itu. Bahkan ia seringkali membagikan uang jajan ke bocah kecil yang suka bermain di depan rumahnya. Didik menyukai tingkah laku lucu ke salah satu bocah kecil perempuan yang suka bermain di dekat pekarangan rumahnya. Bocah itu bernama Hafizah. Ia pun tahu jarak rumah Hafizah itu dekat sekali dengan rumah Didik. Dan Hafizah seringkali berinteraksi dengan Didik. Ia juga mencoba berbaur dengan teman-teman Hafizah seperti memberi uang jajan kepada mereka. Namun, beberapa dari mereka menolak pemberian Didik tersebut. Di usia Hafizah yang masih tergolong kecil, wajar ia tidak tahu mana yang aman dan berbahaya. Sayangnya, orang tua Hafizah tidak memberi peringatan kepada Hafizah bahwa jangan menerima sesuatu dari orang yang tidak ia kenal. Salah satu bocah kecil yang tidak menolak dikasih uang hanya Hafizah saja. Terhitung, ia sudah pernah memberi uang 10.000 ke Hafizah sebanyak 4 kali. Motif dan cara dia memberi uang bila Hafizah sedang bermain di dekat rumah Didik. Demi melancarkan aksinya, Didik selalu berpikir apa yang membuat bocah itu tertarik berinteraksi dengan dirinya. Setelah berpikir lama, akhirnya Didik menemukan ide untuk memancing bocah itu. Didik memberikan makanan ringan
permen, buah-buahan, dan uang yang lebih besar dari sebelumnya. Suatu ketika, Didik sedang berjalan-jalan santai di sekitar rumahnya, lalu dia melewati sebuah warung kecil. Di sana ada seorang bocah perempuan berumur 11 tahun yang sedang membeli gas. Langsung saja Didik memancing bocah itu dengan menawarkan bantuan untuk mengangkat gas, namun bocah itu menolak. Karena dia punya firasat buruk terhadap Didik, dia merasa takut dan tidak mengenal Didik. Ditambah, Didik yang jarang keluar rumah dan wajahnya sangat asing. Dan memang, Didik sedang mencari target untuk mengeksekusi bocah perempuan. Ia bahkan sudah menyiapkan alat-alat eksekusi yang ia simpan rapih di dalam rumahnya. Tak lupa pula, ia juga sudah menggali lubang untuk menyimpan jasad targetnya. Sekarang, ia hanya menunggu target yang tepat untuk aksi kejinya tersebut. Tidak disangka ketika bocah itu kembali ke rumah, lalu ia bercerita ke ayahnya. Benar adanya sang ayah langsung menasehatinya, bila ketemu Didik harus kabur sejauh mungkin dan jangan pernah berinteraksi dengan dia. Karena sang ayah tahu Didik memiliki kepribadian aneh. Tibalah pada hari Jumat siang, tanggal 31 Mei 2024. Hafizah awalnya bermain seperti biasa di wilayah sekitar rumahnya. Lalu tanpa disadari, Hafizah berada tepat di depan pintu rumah Didik dan bertemu dengan sang predator tua itu. Ia pun mulai memancing Hafizah dengan kalimat kurang lebih seperti ini. "Sini kamu, mau uang jajan gak? Aku baru beli apel loh, dan rasanya manis banget." Tanpa basa-basi, Hafizah langsung menghampiri Didik karena ia tertarik dengan uang dan apel itu. Lalu setelah itu, Didik langsung mengarahkan Hafizah untuk masuk ke dalam ruang tamu rumahnya. Tidak disangka, Hafizah mengikuti arahan Didik untuk masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam, Didik langsung mengunci pintu rumahnya agar Hafizah tidak bisa keluar lagi. Seketika Hafizah langsung disekap oleh Didik, sontak Hafizah sangat ketakutan. Ia langsung menangis dengan keras, namun apalah daya. Mulut Hafizah ditutup dengan kain dan plester, sehingga suara tangisan Hafizah tidak tembus keluar rumah. Didik pun berhasil membuat Hafizah diam. Hingga tiba malam hari, kondisi Hafizah masih disekap dan tidak bisa keluar. Di sisi lain, karena tidak ada kabar, Hafizah tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarganya pun panik dan berusaha mencari keberadaan Hafizah. Karena adanya kejadian heboh Hafizah yang tidak pulang ke rumah, maka dibuatlah sebaran informasi yang berisi identitas lengkap Hafizah ke grup WhatsApp RT setempat. Kurang lebih isinya seperti ini. Dicari bocah hilang namanya Gozia Hafizah, umur 9,5 tahun, tinggi badan 117 cm, berat badan 40 kg, warna kulit sawo matang. Terakhir pergi menggunakan kerudung hitam, kaos panjang bergambar kuda poni, dan celana panjang. Sambil menyebarkan berita sebaran informasi tersebut, pihak keluarga Hafizah langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan hilangnya Hafizah. Pada hari Sabtu pagi, tanggal 1 Juni 2024, dengan bengisnya, ia langsung menyekap Hafizah dan menyetubuhinya. Setelah itu, Didik mencekik dan membekap Hafizah dengan bantal sampai ia kehilangan nafas. Lalu, Didik langsung mengecek kondisi tubuh Hafizah dan malang nasibnya, Hafizah sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu, Didik memasukkan jasad Hafizah ke dalam karung bekas yang berukuran 50 kg. Kemudian, Didik ingin mengubur Hafizah ke lubang yang sudah digali sebelumnya. Namun, ia mengurungkan niatnya itu. Akhirnya, Didik membuang jasad Hafizah ke lubang pompa air yang ada di belakang rumahnya. Setelah berhasil mengeksekusi Hafizah, sekitar jam 10 pagi,
ia mencoba untuk keluar rumah. Pada saat itu, Didik hanya melihat suasana di depan rumahnya sambil menghirup udara segar. Di sana banyak bocah yang sedang main di sekitar area rumahnya. Karena di daerah sekitar rumah Didik terdapat kebun kosong dan ada ayunan di pohon rambutan. Sehingga banyak bocah yang suka singgah dan main di sana. Beberapa jam kemudian, Didik berusaha memanggil bocah yang sedang main di dekat ayunan itu. Lalu, Didik ingin memberikan uang sebesar Rp10.000. Ia pun langsung menghampiri bocah itu dengan berkata, kurang lebih seperti ini. "Heh, sini-sini, kamu mau jajan gak?" Tetapi, bocah itu tidak tergiur dengan uang yang diberikan oleh Didik. Bocah itu pun ketakutan dan langsung kabur. Mungkin saja bocah itu sudah paham karena Didik adalah orang yang tidak ia kenal. Pada saat itu, ternyata ada seorang tetangga yang jarak rumahnya tidak begitu jauh dengan Didik dan melihat gerak-gerik Didik yang aneh. Karena hal itu, ia pun langsung melapor ke Pak RT dan meminta untuk mengecek rumah Didik. Sayangnya, laporan tersebut akan diproses esok hari. Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di siang hari, Pak RT langsung menghubungi pihak kepolisian. Setelah itu, Pak RT dan beberapa warga datang ke rumah Didik untuk mengecek sembari menunggu pihak kepolisian datang. Hal itu pun mengundang banyak warga lain yang penasaran dan langsung berbondong-bondong pergi ke rumah Didik. Pada saat itu, mereka tidak menemukan hal yang janggal. Namun, ketika Pak RT menelusuri ke belakang rumah Didik, Pak RT menemukan sebuah lubang yang aneh. Lalu Pak RT langsung bertanya kepada Didik kurang lebih seperti ini. "Ini lubang buat apa?" Lalu Didik menjawab pertanyaan Pak RT. "Untuk sepiteng, Pak." Karena merasa ada yang janggal, Pak RT langsung bertanya lagi. "Kenapa buat sepiteng di dalam rumah? Ini lubangnya kecil sekali, memangnya cukup?" Di sisi lain, ada salah satu warga yang mengecek rumah Didik. Warga itu berjalan menuju ke arah pohon kecubung dekat pompa air, tepatnya di belakang rumah Didik. Tiba-tiba, warga itu tidak sengaja menginjak asbes pompa air. Tanpa disangka, asbes tersebut ternyata hancur. Disitulah ia melihat ada benda aneh di dalam lubang pompa air. Benda aneh itu berupa karung yang tampak gemuk. Warga itu pun langsung lari menuju pintu utama untuk mencari bantuan karena ia menemukan sesuatu yang janggal. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian pun datang ke rumah Didik. Kemudian salah satu warga ada yang meminta tolong kepada polisi untuk mengecek ke belakang rumah Didik. Polisi dengan sigap langsung ke belakang dan melihat lubang pompa air yang sudah tidak dipakai letaknya di samping pohon kecubung. Di sana, polisi menemukan karung yang berkapasitas 50 kg. Lalu, polisi langsung membuka isi karung tersebut. Ternyata, ditemukan adanya jasad bocah perempuan. Setelah itu, polisi langsung mengarahkan rekan kerjanya untuk mengamankan Didik. Pada saat ingin diborgol, Didik sempat melakukan perlawanan ke polisi dan langsung mengambil gunting. Tetapi, usaha Didik untuk melawan polisi tidak berhasil. Pada akhirnya, ia pun berhasil ditangkap. Setelah itu, polisi langsung melakukan evakuasi. Ternyata, jasad itu merupakan seorang bocah perempuan yang beberapa hari lalu dinyatakan hilang, yaitu Gozia Hafizah. Pihak kepolisian juga melakukan pencarian barang bukti dan menemukan beberapa barang yang disembunyikan oleh Didik, berupa boneka, bantal, selimut, cangkul, linggis, ember, kendi, bunga 7 rupa, alat sesajen, dan 10 foto wanita dewasa dan bocah kecil. Di sisi lain, Didik dibawa ke kantor polisi dan harus membuat pengakuan dosa terhadap eksekusi tersebut. Pada saat itu, Didik berkata jujur bahwa ia menculik dan mengeksekusi Hafizah. Alasannya adalah
Ia mencari target eksekusi berupa bocah perempuan karena ia sedang melakukan praktik perdukunan, ilmu klinik atau ilmu hitam, yang dimana tumbalnya itu harus bocah perempuan atau wanita dewasa. Setelah pengakuannya, Didik ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, jasad Hafizah pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses otopsi. Beberapa lama kemudian, hasil otopsi pun keluar dan menunjukkan adanya kerusakan serius pada alat vital. Dan polisi langsung menetapkan adanya kekerasan seksual pada kasus ini. Setelah itu, jasad Hafizah langsung dikembalikan ke keluarga dan akan disemayamkan di TPU Jati Asem, Kota Bekasi. Pihak keluarga Hafizah sangat histeris, tidak terima putrinya meninggal begitu saja dengan cara yang sangat tidak wajar. Pihak keluarga pun menuntut Didik untuk mendapatkan hukuman yang parah di dalam penjara. Lalu Didik dijerat pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman hukuman yang dihadapi Didik adalah pidana penjara 9,5 tahun, maksimal 15 tahun penjara.